Demi Allah, sungguh doa ibu telah membuat pesawat rusak dan harus diperbaiki lama, serta membuat hujan petir dan menyesatkan saya, hanya untuk mengantarkan saya ke ibu secara cepat dan tepat. Jadi kisah ini berawal dari adanya seorang dokter ahli bedah terkenal. Dia bernama Ishan. Ia sedang terburu-buru menuju bandara karena beliau berencana akan menghadiri seminar dunia dalam bidang kedokteran yang akan membahas penemuan terbesarnya di bidang kedokteran. Setelah perjalanan pesawat 1 jam, tiba-tiba diumumkan bahwa pesawat mengalami gangguan dan harus mendarat di bandara terdekat. Setelah mendarat, beliau mendatangi bagian informasi bandara, lalu berkata, "Saya ini dokter spesialis. Tiap menit nyawa manusia tergantung ke saya. Dan sekarang, kalian meminta saya menunggu pesawat diperbaiki dalam 16 jam?" ungkap beliau. Petugas informasi menjawab, "Dokter, jika Anda terburu-buru, Anda bisa menyewa mobil sendiri. Lokasi tujuan Anda tidak jauh lagi dari sini. Kira-kira dengan mobil, 3 jam sudah sampai." Dokter Ihsan pun setuju dengan usulan petugas tersebut dan menyewa mobil. Baru perjalanan 5 menit, tiba-tiba cuaca mendung, disusul dengan hujan yang deras, disertai dengan petir, yang mengakibatkan jarak pandang sangat pendek. Dan ternyata perjalanan sudah hampir 2 jam, dan dokter itu baru menyadari bahwa dia itu tersesat. Karena sangat lelah, akhirnya mobil berhenti, dan dia melihat ada sebuah rumah kecil tidak jauh di hadapannya. Segera dihampiri dan diketuk pintunya. Terdengar suara seorang wanita di balik pintu tersebut. "Silakan masuk. Siapa ya?" Terbukalah pintu tersebut. Beliau masuk dan meminta izin kepada ibu tersebut untuk menumpang sejenak dan meminjam teleponnya. Ibu itu tersenyum, lalu berkata, "Telepon apa, Nak? Apa Anda tidak sadar Anda di mana? Di sini tidak ada listrik, apalagi telepon. Masuklah, silakan duduk dan istirahat sebentar. Saya buatkan teh dan sedikit makanan untuk menyegarkan dan mengembalikan kekuatan Anda." Dokter Ihsan mengucapkan terima kasih kepada ibu tersebut, lalu duduk dan memakan hidangan yang disediakan oleh ibu tersebut. Lalu ibu tua itu kemudian sholat dan berdoa. Usai sholat, perlahan-lahan ia mendekati seorang anak kecil yang berbaring tak berdaya di atas kasur di dekat tempat sholat. Ia terlihat sangat gelisah. Setelah menengok anak tersebut, ibu tua melanjutkan sholatnya dengan doa yang sangat panjang. Sang dokter mendatanginya dan berkata, "Demi Allah, Anda telah membuat saya kagum dengan keramahan Anda dan kemuliaan akhlak Anda. Semoga Allah menjawab doa-doa Anda. Nah, Anda ini adalah Ibnu Sabil atau musafir atau orang yang melakukan perjalanan yang sudah diwasiatkan Allah untuk dibantu. Sedangkan doa-doa saya sudah dijawab Allah semuanya, kecuali satu," jawab sang ibu. "Apa doa ibu yang belum dikabul?" tanya dokter. Ibu itu menjawab, "Anak ini adalah cucu saya. Dia yatim piatu. Dia menderita sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter-dokter yang ada di sini. Mereka berkata kepada saya, ada seorang dokter ahli bedah yang mampu menyembuhkannya. Katanya, namanya Dokter Ishan. Sayangnya, dia tinggal jauh dari sini, dan tidak mungkin saya membawa anak ini ke sana, karena saya khawatir terjadi apa-apa di jalan. Maka saya hanya bisa berdoa kepada Allah agar memudahkannya." Menangislah Dokter Ishan mendengar kisah ibu itu. Sambil terisak, beliau berkata, "Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah." Demi Allah, sungguh doa ibu telah membuat pesawat rusak dan harus diperbaiki lama, serta membuat hujan petir dan menyesatkan saya, hanya untuk mengantarkan saya ke ibu secara cepat dan tepat.
Sayalah Dokter Ihsan, Bu. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sebab seperti ini kepada hambanya yang beriman dengan doa. Ini adalah perintah Allah kepada saya untuk mengobati anak ini. Karena ada satu ayat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 186, yaitu, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia benar-benar berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab.